Flashback on. 1 bulan yang lalu, di dalam mobil di dekat sekolah Anggi. Sore itu sedang hujan lebat. Anggi masuk ke dalam mobil dengan wajah yang sangat sedih. Rehan dan Dito pada awalnya tidak sadar. Namun baru jalan beberapa meter mereka berdua dibuat terkejut lantaran Anggi yang tiba-tiba menangis seperti bayi. Dia meraung-raung sembari menutup wajah. "Boncel, kamu kenapa? Diganggu orang, kamu gak apa-apa kan?" Rehan bertanya dengan wajah yang bingung. Dito hanya memperhatikan tuan dan nyonya muda dia dari spion depan. "Om, guru bahasa Indonesianya jahat sama Anggi. Kenapa dia ngasih nilai 79 sama tugas yang udah Anggi kerjakan? Padahal kan 1 biji lagi juga 80. Guru itu bilang kalau Anggi telat ngumpulin tugas jadi dia ngurangin nilai Anggi." Gadis itu kembali menangis sesenggukan. Dia mengusap air matanya lalu menatap Rehan dan Dito bergantian. "Kalian, kenapa kalian memakai pakaian hitam? Kalian mau ngejek Anggi ya karena Anggi dapat nilai jelek? Maksud kalian mau bergabung?" Rehan dan Dito saling pandang. Dito mengangkat bahunya acuh ketika Rehan menatapnya dengan tatapan seolah dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. "Kamu itu kesambet ya?" Anggi yang mendapat pertanyaan seperti itu malah menangis semakin menjadi. "Anggi benci kalian." "Om Dito, Anggi mau ke minimarket dulu. Anggi mau beli pembalut." Dito mengangguk mengiyakan. Sekarang dia tahu kenapa Anggi bersikap aneh seperti tadi. Setidaknya Dito pernah menjalin hubungan dengan seseorang. Jadi dia tahu jika perempuan terkadang akan menjadi sangat menjengkelkan ketika sedang datang bulan. Mereka menjadi lebih sensitif dan lebih mudah tersinggung. Namun yang seperti Anggi, Dito baru melihatnya. Sebenarnya setelah mengetahui apa yang terjadi, Dito menahan senyum. Dia merasa Anggi ini unik dan sangat lucu. "Kenapa kamu Dito?" tanya Rehan sinis karena Dito malah senyum-senyum seperti orang bodoh. "Ah, saya tidak apa-apa tuan muda, maaf." Flashback off. Anggi memangku tubuh mungil. Anggi keluar dari dalam mobil. Mungkin Anggi lelah menangis sepanjang jalan, jadi dia tidur sangat lelap. "Mbak Anggi kenapa kak?" Aldi bertanya ketika melihat Rehan membopong tubuh Anggi masuk ke dalam rumah. "Dia nggak apa-apa, cuman kecapean aja." Rehan berbicara sembari terus berjalan sementara Aldi terus mengikutinya. "Oh iya Al, es krim coklat dan yogurt masih ada kan?" tanya Rehan yang dibahas anggukan oleh Aldi. "Ada kak, kenapa gitu? Kan waktu itu kakak beli banyak, kayaknya masih penuh tuh di kulkas." Rehan mengangguk. "Ya sudah, kalau memang masih ada kakak mau nidurin Anggi dulu. Ibu belum pulang?" tanya Rehan lagi. "Belum kak, katanya baru akan pulang 2 hari lagi. Ayah masih belum menyelesaikan urusan bisnisnya. Mbok Jum juga baru akan kembali lusa katanya, anaknya masih sakit." "Ya sudah nggak apa-apa, kamu pergilah ke kamar kamu, kenapa malah ikut masuk?" tanya Rehan. Ketika Aldi malah ikut masuk ke kamarnya. "Ah maaf kak, tadi Aldi cuma mau bukain pintu aja." Aldi sedikit terperanjat ketika Rehan menutup pintu kamarnya kasar. Aldi mendengus. Dia berjalan menjauh dari kamar Anggi dan Rehan menuju kamar Bima. Lebih baik dia main game daripada pusing menanggapi Rehan yang selalu bersikap seenaknya. Rehan menurunkan Anggi dengan sangat hati-hati. Dia melepaskan sepatu yang Anggi kenakan lalu kembali menatap wajah gadis itu. Sudut bibirnya tertarik ke atas melihat Anggi yang tidur dengan nyenyak. Satu tangannya terulur menyelipkan rambut Anggi ke telinga gadis itu. Anggi terlihat lebih cantik jika dalam seperti ini. Tiba-tiba ponselnya berdering. Rehan mengambil ponsel dari saku celana yang dia kenakan. Setelah menggeser layar, dia menempelkan ponselnya ke telinga. "Ada apa Sisil?" "Sayang, aku kangen. Malam ini aku ingin tidur denganmu. Boleh ya?" Suara seksi di balik telepon membuat Rehan tersenyum. Dia melihat Anggi sekilas, lalu kembali berbicara. "Aku akan datang berdandan yang cantik," ucap Rehan yang dijawab antusias oleh Sisil. Rehan menyelimuti tubuh istrinya lalu berjalan ke kamar mandi untuk bersiap-siap pergi. Rehan keluar dari rumah dengan pakaian yang sangat rapi. Dia terlihat sangat tampan, selain tampan tentunya sangat wangi.
Laki-laki itu masuk ke dalam mobil dan langsung meleset pergi setelah penjaga rumah membukakan gerbang untuknya. Malam ini dia berniat untuk bersenang-senang dengan Sisil, meskipun dia sudah tidak pernah tidur dengan wanita itu karena kebayang-bayang Anggi terus menghantuinya. Namun untuk sekedar menemaninya melakukan hal lain, Rehan masih bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan dengan Anggi. Mobil Rehan berhenti di sebuah rumah kos minimalis di kota itu. Dia menatap ke lantai atas lalu tersenyum tipis ketika Sisil melambaikan tangannya kepada Rehan. Buru-buru Rehan naik ke atas dan langsung disambut pelukan juga ciuman hangat dari Sisil. "Kenapa sangat lama?" rengek Sisil dengan manjanya. Rehan menarik ujung bibirnya. "Aku ada beberapa urusan yang harus diselesaikan." Sisil mengangguk. Dia menurunkan Rehan untuk masuk ke dalam kamarnya. Sisil sudah menyiapkan makan malam untuk Rehan. Dia juga menyiapkan alkohol dan wine yang bisa mereka minum jika mereka pergi ke klub malam. "Aku sudah menyiapkan semua ini untukmu sayang. Kau harus makan yang banyak ya." Rehan mengangguk. Dia duduk dan mulai melahap makanan buatan Sisil dengan sangat lahap. Sisil memang selalu seperti ini. Dia selalu bisa membuat Rehan nyaman dengan segala perhatian yang dia berikan. "Aku akan mengambil air minum dulu," ucap Sisil sembari mengecup pipi Rehan. Hanya itu yang keluar dari mulut Rehan yang penuh dengan makanan. Sisil berjalan menuju pantry kecil yang ada di kamarnya. Dia mendekati pintu kulkas hendak mengambil sesuatu, namun matanya membulat ketika dia melihat bungkus makanan di samping wastafel. Buru-buru dia mengambil bungkusan itu dan membuangnya ke tong sampah. "Untung aja nggak ketahuan, bisa gawat kalau Rehan tahu gue nggak bisa masak." Sisil mengambil air dari dinding kulkas dan kembali berjalan mendekati Rehan. Dia duduk sembari tersenyum dan menuangkan air ke dalam gelas. "Sayang, sebenarnya aku ingin meminjam uang, boleh tidak?" tanya Sisil dengan wajah memelas. "Ibu sedang sakit di kampung, aku butuh uang untuk biaya pengobatan ibu." Rehan menghentikan acara makannya lalu beralih menatap Sisil. "Kamu nggak usah minjam, nanti aku transfer. Kamu butuh berapa?" 10 juta. Rehan sedikit terkejut namun dia tetap mengeluarkan ponselnya. "Sudah aku kirim," ucap Rehan menunjukkan ponselnya kepada Sisil. Wanita itu tersenyum bahagia. Sisil bangkit dan duduknya. Dia berjalan mendekati Rehan lalu duduk di pangkuan laki-laki itu. "Terima kasih," ucap Sisil, mengecup bibir Rehan lalu mulai mengeksplor yang tidak tebal juga tidak tipis itu dengan bibir seksinya. Tidak ada yang terlewat. Sisil sangat menikmati ini. Selain kaya dan banyak uang, Rehan juga sangat tampan. Jadi siapa yang bisa menolak lelaki seperti itu? Sisil menciumi Rehan semakin rakus. Kedua tangannya mulai bergerak menyentuh, membuka kancing baju yang dikenakan laki-laki itu satu persatu. Namun ketika tangannya hendak menyentuh deretan roti Rehan, laki-laki itu mencekal tangan Sisil dan melepaskan tautan mereka. Dia mendorong tubuh Sisil dan mengambil ponsel yang ada di atas meja. "Halo Aldi, ada apa?" "Mbak Anggi kak, dia sakit." Rehan langsung berdiri dan merapikan pakaiannya. "Aku harus pergi." Sisil. Belum sempat Sisil menyela, laki-laki itu sudah meleset pergi dan menghilang. Dia di balik pintu. Sisil menatap sedih pintu itu, namun detik berikutnya dia tersenyum ketika melihat ponselnya. "Gak apa-apa Sisil, yang penting kamu udah dapat 10 juta. Besok kamu bisa have fun sama teman-teman kamu." Rehan menjalankan mobilnya seperti orang kesetanan. Perkataan Aldi yang ambigu membuat Rehan sangat khawatir. Sebenarnya ini bukan salah Aldi karena nyatanya dialah yang tidak menanyakan Anggi sakit apa. Seingatnya ketika tadi hendak pergi, Anggi masih tidur dengan nyenyak. Dia baik-baik saja dan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Sialan, umpat Rehan pada mobil yang berhenti di depan mobilnya. Rehan memencet klakson beberapa kali namun mobil itu tidak mau melaju. Ketika sampai kembali di rumah, Rehan langsung masuk tanpa mengucapkan salam ataupun apa. Dia langsung berlari menuju lantai atas lalu membuka pintu kamarnya sedikit brutal. "Anggi!" Rehan bersuara sedikit terengah-engah. Keringat besar bercucuran di pelipis keningnya
tertaut ketika dia melihat Anggi sedang berbaring di atas ranjang dengan Aldi dan Bima di sampingnya. Rehan mendekati ranjang lalu menyingkirkan Aldi dan Bima. Dia duduk di tepian ranjang memperhatikan wajah pucat istrinya. Tangan Rehan terulur menyentuh kening Anggi. Memang agak hangat namun tidak terlalu bagaimana. "Kamu sakit apa? Apa yang sakit?" Bukannya menjawab, Anggi malah tersenyum. "Kecut, Om menemui tante itu lagi kan Om? Bagaimana? Apakah Om bahagia berpacaran dengan wanita lain namun meninggalkan istri Om di saat dia membutuhkan perhatian? Kenapa Om pulang? Om gak ngintip lagi? Sekalian aja bawa semua baju Om, pindah aja ke sana. Kenapa harus pulang ke sini? Apa yang kamu katakan Anggi? Kenapa kamu marah-marah gak jelas kayak gini?" Anggi tersenyum menyeringai. Dia langsung bangun dan duduk meskipun dengan susah payah. Tangan mungilnya menarik kerah baju yang Rehan kenakan. Marah tidak jelas bagaimana? Mana yang tidak jelas? Apa kalian tidak menciumi itu? Anggi melirik Aldi dan Bima. Dia mendorong tubuh Rehan agar menjauh dari tubuhnya.